Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini dengan NPM E1H024036, Prodi Ilmu Lingkungan. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya materi tentang dari bab 1 sampai bab 7. Baiklah, saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, lingua atau fransa, atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat penghubung antar warga antar daerah-daerah. D. Alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan pada materi bab 2 tentang sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa, language atau attitude. 1. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 2. Sikap bahasa, language attitude, adalah peristiwa kejiwaan. 3. Sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat, baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan. B. Ciri sikap bahasa. 1. Kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan atau mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan dan menggunakannya sebagai lambang identitas kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. C. Komponen sikap bahasa. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan. 2. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian, baik suka atau tidak suka terhadap suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, dikatakan sikap negatif. Komponen kognitif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif. 2. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial. E. Sikap terhadap bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah tanggapan atau pandangan terhadap bahasa Indonesia. 1. Sikap positif, selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak selalu senang melihat orang memakai bahasanya secara sembarangan. 2. Sikap negatif, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesia masih kurang.
merasa dirinya lebih pandai, lebih daripada yang lain, karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih. Baiklah, selanjutnya materi pada bab 3 yaitu tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. A. Prosa. 1. Prosa fiksi novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. A. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar modul, buku paduan praktikum, dan lain-lain. B. Hasil dari proses peneliti laporan, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. B. Puisi terdapat menjadi 2. 1. Puisi lama mantra, patun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua, puisi baru belada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satrie. C. Drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, sendetari, dan lain-lain. Menilai referensi manajer terbagi menjadi 2. Yang ke-1, menilai referensi manajer MRM yang telah dirilis sejak 2019. Yang kedua, kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan menilai web. Contoh membuat latar belakang KTI dengan menilai. Contoh judul, pengaruh pendidikan suatu bangsa terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis Mendeley. Mendeley Desktop. 1. Mendeley Desktop mulai tahun. 2. Diinstal pada desktop. 3. File PDF pada Mendeley berada di lokasi hard disk masing-masing berbasis web server. Mendeley Web terbagi menjadi 4. Yang ke-1, platform Mendeley berbasis web server. Yang kedua, Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasi, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pada bab 5 tentang presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan di penerima pesan, audiens. Ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atau pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang
dipergunakan sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Alur presentasi terbagi menjadi 3, pembuka, isi, penutup. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan, sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian. Yang ketiga, penutup. Tahap akhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada bab 6 dan 7 tentang mendesain proposal kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi 6. Yang ke-1, diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja. Yang ketiga, menyusun perencanaan proyek menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, menyusun jadwal proyek. Yang kelima, pelaksanaan observasi dan pembuatan proposal kegiatan. Yang keenam, presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa. Diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan terbagi menjadi 7. Judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Baiklah, itu tadi penyampaian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.